Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mengadakan kuliah yang sedikit berbeda dengan perkuliahan yang kemarin. Hari ini kita akan mencoba kuliah online, yaitu pada mata kuliah pengantar statistik sosial. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan ke-6 kalau tidak salah, itu kita akan membahas tentang atau berdasarkan RPS yang sudah saya susun. Itu pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang menyajikan data atau penyajian data, menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi, baik data tunggal maupun data kelompok. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data, tapi hanya dalam bentuk tabel, baik itu tabel baris dan kolom ataupun tabel kontingensi. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas tentang menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi inilah yang sangat atau yang sering digunakan oleh para statistikawan, ya, para statistikawan, karena tabel distribusi frekuensi ini cukup mudah untuk kita selesaikan. Oke, kita lihat tabel distribusi frekuensi, ya. Di dalam tabel distribusi frekuensi ini terdapat dua jenis, ya. Terdapat dua jenis, yaitu terdapat data tunggal maupun data kelompok. Jadi nantinya baik data tunggal ataupun data kelompok itu kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian perlu mahasiswa sekalian ketahui bahwa distribusi frekuensi di sini nanti akan terbagi menjadi beberapa. Ada yang namanya relatif, kemudian ada yang namanya kumulatif, dan yang terakhir adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi gabungan antara keduanya, ya. Oke. Seperti yang ditampakkan di layar, bahwa distribusi frekuensi adalah alat penyajian data berbentuk kolom dan lajur tabel, ya, yang di dalamnya dibuat angka yang menggambarkan pancaran frekuensi dari tabel yang sedang menjadi objek penelitian. Jadi penyajiannya ini juga dalam bentuk tabel, tetapi ada hal yang sedikit berbeda di dalamnya, yaitu dengan tabel distribusi frekuensi ini kita bisa mengubah suatu data tunggal menjadi suatu data interval. Oke, kita lihat dulu macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi data tunggal, ya, ini khusus untuk data tunggal, atau biasa kita gunakan data yang jumlahnya tidak terlalu banyak, atau dengan kata lain sedikit. Ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk distribusi frekuensi data kelompok, ini datanya itu lebih banyak, jadi nanti sehingga nanti itu penyajiannya itu dalam bentuk interval. Kemudian ada namanya distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif. Oke, kita coba atau kita lihat yang pertama, distribusi frekuensi data tunggal, ya. Sesuai dengan namanya, data tunggal artinya kita akan menyajikan data itu satu persatu. Nanti mungkin penyajiannya dalam bentuk adanya suatu turus, tahu turus kan, yang sering digunakan atau Anda sering lihat itu pada saat pemilu, pada saat perhitungan suara, ya. Itu 1, 2 dan seterusnya, itu turus, ya. Sini distribusi frekuensi data tunggal
adalah distribusi data angka yang dilakukan tanpa melakukan pengelompokan nilai-nilai variabelnya. Jadi sesuai namanya, maka data-data itu tidak dikelompokkan, tetapi kita menghitung berdasarkan data setiap individunya. Misalnya, dari sejumlah 40 orang siswa yang menempuh ujian dalam mata pelajaran matematika diperoleh nilai sebagai berikut. Jadi di sini disajikan 40 data, di mana setiap atau tipe datanya merupakan data tunggal dengan nilai terendah adalah 3 dan nilai tertinggi adalah 10. Ada beberapa nilai data yang berulang dan bisa jadi ada yang tidak berulang. Nanti kita akan lihat berapa frekuensi masing-masing data yang dimaksud. Jadi kalau kita melihat di sini ada 40 data. Tetapi kalau kita mau hitung berdasarkan frekuensinya, ya tidak akan sampai banyaknya jumlah data di sini akan menjadi lebih sedikit, ya. Atau dengan kata lain mungkin frekuensi 5 nanti ini frekuensinya ada 6 sehingga hanya ditulis satu kali gitu ya. Oke, agar data angka di atas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang ciri atau sifat yang terkandung di dalamnya. Antara lain dapat dilakukan melalui distribusi frekuensi data tunggal dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi perlu mahasiswa sekalian ketahui bahwa tidak asal kita membuat suatu data atau distribusi frekuensi, tetapi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti prosedurnya, seperti nantinya juga data distribusi frekuensi data kelompok itu juga ada prosedurnya. Nah, di sini kita akan coba membahas yang pertama, langkah yang harus kita ambil atau ambil terlebih dahulu yaitu mencari nilai tertinggi. Nah, kemudian juga kita harus mencari nilai yang terendah. Ya, jadi nanti kita akan mencari di antara data-data di sini mana yang paling rendah atau data terendah atau biasa disingkat dengan X-min. Kemudian data yang tertinggi atau yang disingkat dengan X-max. Tahu seperti yang saya katakan tadi, nilai terendah adalah 3, kemudian nilai tertinggi adalah 10. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nilai tertingginya adalah 10, H sama dengan 10, high score ya, dan L sama dengan 3 atau lowest score. Kemudian disusun berturut dari atas ke bawah, mulai dari angka 10 sampai dengan 3. Bisa kita lihat pada tabel 3.1 ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini maksud saya tadi bahwa kalau kita melihat datanya itu ada 40. Tetapi kalau kita melihat nilainya yang maksud saya nilainya itu hanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, 8 nilai. Hanya ada beberapa nilai yang memiliki frekuensi lebih dari 1. Dalam hal ini atau pada tabel ini bisa kita perhatikan, ini tadi yang saya katakan turus ya. Atau bisa kita perhatikan 6 adalah merupakan nilai dengan frekuensi terbesar atau sebanyak 10 kali. Jadi nanti ketika nilai frekuensi ini kita jumlahkan, ketika ini kita jumlahkan semuanya, maka ini totalnya adalah 40, tetapi dari 40 data ini hanya diwakilkan oleh sebagian saja seperti ini. Karena adanya frekuensi dari suatu nilai data yang lebih dari 1. Itu yang harus kita lakukan untuk pertama kali. Jadi saya ulangi, kita menentukan nilai tertinggi, kemudian kita menentukan nilai terendah. Setelah itu kita menyusun data seperti tabel yang saya nampakkan tadi, mulai dari angka terbesar sampai pada angka terkecil. Nah, kemudian kedua, dari angka setelah kita susun, maka dari sajian data-data di sini kita akan melihat angka 10 itu muncul berapa kali dalam data ini. Bisa kita perhatikan angka 10 muncul sebanyak 2 kali, atau bisa kita tuliskan 2 batang turus seperti ini,
atau secara frekuensi itu sama dengan 2. Ya. Hal yang sama dilakukan untuk angka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Itu dengan kita melihat satu persatu dari data yang ada di sini, itu kita dapatkan hasil sebagai berikut. Ya, hasil sebagai berikut dengan frekuensi masing-masing seperti ini, jumlahnya bisa diperhatikan mahasiswa sekalian. Ya. Nah, total dari semua ini itu adalah sama dengan 40. Nah, sekarang mari kita bandingkan ya. Sekarang mari kita bandingkan penyajian data yang seperti ini efektif mana kalau datanya itu kita sajikan seperti ini. Ya, kalau menurut saya akan lebih efektif seperti ini karena dengan melihat tabel distribusi data tunggal ini, maka dengan sendirinya kita bisa paham. Dengan sendirinya kita bisa mendapatkan informasi bahwa angka 10 yang ada di dalam kumpulan data ini itu sebanyak 2. Oke lah kalau angka 10 nampak jelas di sini ada 2 nilai. Tetapi mari kita lihat yang angka 6. Ya, di sini kita melihat angka 6 sangat banyak. Ketika kita mau menghitung satu-satu itu akan menjadi tidak efektif. Nah, sehingga dengan penyajian data seperti ini selain mudah untuk kita pahami, kemudian mudah untuk kita menentukan mana data dengan frekuensi terbesar. Ya, jadi seperti ini lebih rapi, lebih teratur dan lebih efektif. Kemudian dari data atau dari tabel ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Artinya bahwa jari-jari atau turus yang ada di sini itu kan maksudnya sama dengan nilai frekuensi yang ada di sini. Artinya bahwa salah satu dari kolom ya, salah satu dari kolom ini bisa kita hilangkan. Jadi agar lebih efektif lagi, lebih menggunakan sedikit ruang, maka untuk kolom turus atau jari-jari ini kita hilangkan sehingga penyajian datanya seperti ini. Nah, ini lebih mudah lagi untuk kita pahami bahwa 10 itu ada dua kali muncul dalam suatu data yang disajikan. Kemudian 6, 10 kali dan seterusnya. Jadi untuk data tunggal ketika datanya itu masih kurang dari 100, itu masih tergolong mudah untuk kita lakukan. Tetapi ketika datanya melebihi 100, 200, mungkin 300 dan seterusnya, itu akan sangat sulit. Nah, makanya di dalam penyajian data ada yang namanya penyajian data secara berkelompok. Artinya bahwa data tunggal yang berada di sini ya, data tunggal yang berada di sini itu bisa kita sajikan dalam bentuk data distribusi frekuensi kelompok. Jadi nanti tabel-tabelnya itu tidak lagi sendiri seperti ini, tidak lagi masing-masing angka seperti ini. Tetapi dia nantinya akan menjadi suatu interval. Mungkin nanti intervalnya itu 3 sampai sekian, 6 sampai sekian dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam membuat di dalam membuat suatu tabel distribusi frekuensi data kelompok itu nantinya sedikit butuh ketelitian, maksud saya ya, butuh ketelitian karena kita harus melakukan beberapa prosedur ya, ada yang namanya aturan Sturges dan lain-lain. Oke, coba kita lihat slide yang lain atau materi yang lain. Di sini disajikan, ini langsung pada data kelompok. Berarti kita kembali saja ke materi yang pertama. Oke, nah sekilas penjelasan dari saya tentang distribusi frekuensi data tunggal ya.
cukup mudah ya, dan memang sangat mudah untuk kita pahami karena kita hanya mengubah data yang tadinya tersebar seperti ini, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel yang seperti ini ya. Saya pikir ini sangat gampang dan mudah untuk dipahami oleh mahasiswa sekalian. Oke, dari materi tentang data tunggal, silahkan Anda silahkan Anda memahami kembali. Anda boleh mencatat, barangkali ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Nanti insya Allah di akhir materi ini kita akan coba buka sesi tanya jawab ya. Jadi dicatat dulu apa yang menjadi pertanyaan dari mahasiswa sekalian. Kemudian yang kedua yaitu adalah distribusi frekuensi data kelompok ya. Distribusi frekuensi data kelompok ya. Jadi sudah data tunggal, sudah, kemudian kelompok ya sudah. Setelah itu distribusi frekuensi data kelompok ya. Nah, kita perhatikan dalam suatu penelitian itu ada kalanya data angka yang dikumpulkan terdiri dari variabel-variabel yang cukup besar ya. Sehingga untuk pendistribusiannya dianggap perlu melakukan pengelompokan nilai-nilai variabel ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, ini tadi maksud saya bahwa kalau datanya masih di bawah 100 itu masih mudah untuk kita lakukan. Masih mudah untuk kita istilahnya mengkutui satu persatu dari data-data yang ada. Tetapi ketika datanya itu sudah sangat besar, 200, 300 atau berapa dan seterusnya, maka penyajian dalam bentuk data tunggal itu tidak lagi menjadi efektif ya, tidak lagi menjadi efektif. Makanya untuk masalah seperti ini kita bisa menyelesaikan dengan mengubah data tunggal yang diberikan ke dalam suatu data kelompok. Nah, makanya di sini dikatakan pendistribusiannya dianggap perlu, ya, perlu sekali menurut saya ya, melakukan pengelompokan nilai-nilai variabel ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, itu ya. Kemudian hasil pendistribusian yang demikian disebut distribusi frekuensi data kelompok atau grup data ya. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas dalam suatu distribusi data kelompok. Mengenai penentuan jumlah kelas yang akan digunakan dalam suatu distribusi statistik dan tidak memberikan aturan tertentu secara mutlak harus diikuti. Nah, karena ini datanya merupakan distribusinya merupakan distribusi data kelompok, artinya bahwa data tunggal yang diberikan itu kita transformasi, kita ubah menjadi suatu data kelompok. Yang tadinya mungkin nilainya 1, seperti yang saya katakan tadi, mungkin nantinya 3 sampai sekian, 6 sampai sekian, dan seterusnya. Nanti kemudian ada beberapa data yang terbagi atau data-data yang disajikan itu terbagi menjadi beberapa kelas. Bisa jadi 4 kelas, bisa jadi 5 kelas, atau dan seterusnya. Kemudian setiap kelas nantinya akan memiliki istilahnya interval, ya, interval. Artinya jarak antara nilai yang satu dengan jarak antara batas bawah dengan batas atas dalam suatu interval. Misalnya interval 7 sampai 10, interval 11 sampai 15 dan seterusnya. Oke. Di sini dikatakan bahwa para ahli statistik menyarankan agar jumlah kelas tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 20. Para peneliti pada umumnya memakai jumlah kelas 7 sampai 15.
Jumlah kelas yang lebih dari 20 memberikan yang jelas tentang ciri-ciri individu, tetapi tidak menunjukkan dengan tajam karakteristik grup. Ya. Sebaliknya, jika jumlah kelas kurang dari 5, gambaran karakteristik grup akan sangat menonjol, tetapi ciri-ciri individu menjadi kabur sama sekali. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kelasnya itu kurang dari 5 kelas, maka karakteristik grupnya akan sangat menonjol, tetapi ciri-ciri individu menjadi kabur sama sekali. Artinya bahwa karena kelasnya sedikit, maka gampang untuk kita mendeskripsikan kelasnya. Tetapi nilai-nilai atau data-data yang ada pada interval itu yang susah untuk kita nantinya untuk interpretasikan, seperti itu ya, dan sebaliknya. Di sini dikatakan langkah-langkah yang harus kita untuk kita lakukan, kita laksanakan di dalam menyusun suatu tabel distribusi frekuensi. Jadi ada langkah-langkah, tidak boleh bertukar ya, prosedur yang harus kita laksanakan. Nah, di sini langkah-langkah yang diberikan itu dalam bentuk paragraf, saya pikir ini sangat cukup membingungkan. Kita coba yang sesuai dalam bentuk numbering ya. Nah, seperti ini. Oke. Di dalam menyusun suatu tabel distribusi frekuensi data kelompok, maka aturan yang sering kita gunakan atau sering orang gunakan untuk mengubah data tunggal itu menjadi distribusi frekuensi data kelompok, itu yang disebut adalah aturan Sturges ya, aturan Sturges. Ya, aturan Sturges. Langkah-langkah yang menurut aturan Sturges ini, yang pertama adalah kita menentukan dulu rentang ya, di mana rentang ini bisa kita cari dengan mengurangkan data tertinggi dengan data terendah. Jadi seperti data tunggal yang tadi, data terendahnya adalah 10, data tertingginya adalah 10 dan data terendahnya adalah 3, maka rentangnya adalah 7 ya. Rentangnya adalah 7. Tapi nanti pada contoh ini akan diberikan, ini bisa diperhatikan datanya itu 80 data. Coba Anda bayangkan atau sekaligus mencoba, kira-kira kalau data seperti ini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data tunggal, maka Anda pasti akan menghabiskan waktu di sini, terlalu banyak waktu yang Anda gunakan, karena kita harus mengikuti satu demi satu data yang ada di sini sebanyak 80 data. Tetapi ketika kita mengubah dalam bentuk distribusi frekuensi data kelompok, maka ini nanti akan disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, bentuk yang lebih mudah untuk kita mengerti. Oke, kita lanjut. Menentukan rentang, yaitu data tertinggi dikurang data terendah. Nah, kira-kira data tertinggi di sini berapa, mahasiswa sekalian? Ya, bisa diperhatikan berapa? Ya, kalau saya perhatikan untuk sementara 92. Oh, ada 99 ternyata ya. Ada 99. Ada 99, maka data tertinggi adalah 99. Kemudian data terendah berapa, mahasiswa sekalian? Ya, boleh sambil baring ya, Ya. Berapa? Nah, kalau melihat dari sebaran data di sini, sepertinya ini 35 ya. Sepertinya ini 35 data terendahnya 35. Maka rentangnya adalah 99 dikurang 35. Hasilnya berapa? Ya, betul ya, hasilnya 64. Nah, maka rentang yang ada di dalam data ini nantinya itu adalah 64. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah
tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Nah, dalam menentukan banyak kelas ini tidak boleh kita berdasarkan kemauan kita, tetapi kita menggunakan aturan yang sudah ada. Ini bisa kita perhatikan bahwa banyak kelas itu bisa kita cari dengan cara menggunakan rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. N di sini adalah banyaknya data. Pada kasus ini datanya sebanyak 80 data. Jadi nanti Anda cari menggunakan kalkulator, logaritma 80 itu berapa. Setelah ada hasilnya, kalikan dengan 3,3. Setelah ada hasilnya, baru dijumlahkan dengan 1. Ayo sekarang mahasiswa sekalian coba ambil kertasnya, ambil pulpennya, kemudian siapkan kalkulatornya, Anda hitung, yaitu 1 ditambah 3,3 kali log 80. Nah, hasilnya sebagai berikut ya. Log 80 itu ketika atau dengan menggunakan kalkulator itu bisa kita peroleh hasilnya yaitu 1,9031. Ya, hasil ini bisa Anda bulatkan sesuai materi pembulatan kemarin. Boleh juga seperti ini, boleh Anda bulatkan. Tetapi seperti yang saya sampaikan, kalau saya itu lebih suka atau lebih sering menggunakan 3 angka di belakang koma. Jadi ketika kita membulatkan jadi 1,9090 iya, tuh 903. Nah, 1,9031 ini kita kalikan dengan 3,03 ya. Hasilnya ditambah dengan 1 sehingga diperoleh 7,28002. Nah, ini adalah banyak kelas. Nah, perlu kita perhatikan bahwa 7,28 artinya bahwa tidak ada kelas yang dalam bentuk koma. Tidak ada 7,2 kelas. Tidak ada 7,28 kelas, tetapi yang ada itu dalam bentuk bulat ya. 7, 8, 9, 6 dan seterusnya. Itu semua dalam bentuk bulat. Nah, makanya nanti pembulatan di sini akan sangat diperlukan untuk untuk menentukan nanti apakah 7 atau mungkin 8 atau mungkin ada nilai yang lain yang cocok untuk kita gunakan sebagai nilai yang akan mewakili banyak kelas dari penyajian data yang dimaksud di sini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan panjang kelas interval. Nah, kelasnya sudah kita tentukan. Tadi ada 7 kelas ya. Nah, langkah selanjutnya adalah setiap kelas itu nanti panjangnya berapa. Seperti yang saya katakan tadi, rentang 7 sampai 10 itu adalah panjangnya. Dan seterusnya. Misalnya dalam bentuk penilaian mahasiswa. Kalau penilaian yang terbaru sekarang itu A. A itu kan punya rentang tersendiri. Jadi nilainya mahasiswa sekalian itu A, kemudian AB, kemudian B, kemudian BC, C, D dan E. Ya, D dan E. Jadi ada 7 kelas. Nah, 7 kelas ini masing-masing setiap kelas ini punya panjang kelas. Jadi A itu berkisar dari nilai berapa sampai berapa, itu maksud saya. Mahasiswa bisa paham ya. Nah, untuk menentukan panjang kelas interval, maka kita menggunakan rumus P sama dengan rentang. Rentang yang kita peroleh dari sini tadi ya. Rentang dibagi dengan banyak kelas, yaitu yang ini yang kita hasilkan tadi adalah 7,2 sekian. Maka hasilnya adalah, nah ini 64 ya. Tadi kan rentangnya 64 ya. Kemudian banyak kelasnya dibulatkan menjadi 7 ya. Dibulatkan menjadi 7.
Sehingga 64 dibagi 7 yaitu 9,14. Kemudian dibulatkan sama dengan 9 atau sama dengan 10. Jadi nanti di sini ada dua opsi. Itu nanti kita akan gunakan yang mana itu tergantung dari pembuatan intervalnya. Karena ketika kita membuat interval, maka semua nilai yang ada di sini itu harus tercover ya, harus termasuk atau termuat di dalam kelas-kelas yang sebanyak 7 kelas tadi. Nah, makanya nanti opsinya ada 2, 9 atau 10. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini pilih P sama dengan 10 dengan batas bawah 31. Jadi artinya seperti ini, bahwa di sini memilih 10 karena di sini kita akan menyesuaikan antara kelas yang satu dan kelas yang lain itu panjang kelasnya sama, tidak boleh ada yang berbeda. Nah, mungkin mahasiswa sekalian bertanya bahwa, lah kok 31 Pak? Padahal kan di dalam data yang disajikan di sini, data 31 itu tidak ada. Ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa tidak ada. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa kita menginginkan panjang kelas setiap kelas itu sama. Jadi dengan memulai 31 sebagai batas bawah untuk kelas ketujuh ya, batas bawah untuk kelas ketujuh, kelas pertama ya, batas bawah untuk kelas pertama, maka nantinya akan mengcover semua nilai yang ada di sini sampai pada nilai 99. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat intervalnya ya. Kita lihat intervalnya. Di sini tadi kita dapatkan banyak kelas 7, maka bisa kita hitung sendiri. Di sini ada 7 kelas ya. Ada 7 kelas. Ya. Kemudian rentang P, apa tadi P? P itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas 31 sampai 40 itu panjang kelasnya berapa? 31 sampai 40 panjang kelasnya berapa? Ya. Panjang kelasnya adalah 9 atau 10? 10 ya. Jadi pasti Anda mulai berhitung 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Oh, 10 Pak. Ya. Padahal kan tadi sudah ya. Tadi sudah bahwa P sama dengan 10. Jadi 31 sampai 40 itu adalah sepanjang 10 dan seterusnya. Jadi semua di sini panjangnya adalah 10. Nah, itu tadi yang saya maksud bahwa kita menginginkan panjang kelasnya itu sama semua di antara 7 kelas. Jadi, mengapa kita harus mengambil 31 menjadi batas bawah kelas pertama? Nah, kalau misalnya Anda berpikiran bahwa batas bawah dari kelas pertama itu kita harus mengambil 35, maka nantinya di sini akan menjadi 104 ya. 104 atau 105 ya. Padahal kan nilai tertinggi di sini 99. Atau beginilah mudahnya. Padahal nilai itu kan sampai 100 ya. Nilai tertinggi itu tidak ada nilai mahasiswa itu 101, 102 dan seterusnya, apalagi sampai 100, 105. Nah, tetapi kemungkinan nilai 31 itu ada, makanya kita ambil yang lebih rasional, dia lebih masuk akal, gitu ya. Ya 1 sampai 40. Nah, kemudian setelah kita sajikan kolom pertama sebagai kelas dan masing-masing panjang intervalnya itu sama atau panjang kelasnya sama, maka kita menghitung frekuensinya, yaitu dengan melihat bahwa pada data yang ada di sini itu ada berapa data
yang berada pada interval 31 sampai 40 ya. Jadi bisa diperhatikan itu sebanyak 5, kemudian 51 sampai 60 sebanyak 5 juga, sampai 91 sampai 100 itu sebanyak 12 data, atau kita jumlah di sini menjadi 8 ya, menjadi 80. Nah, ini jumlahnya harus 80, harus sama dengan ini. Kalau tidak sama dengan 80 atau tidak sama dengan banyaknya data, maka ada kesalahan di sini ya. Di sini pada langkah-langkah yang diberikan, itu tidak ada prosedur mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar. Tetapi saya sarankan kepada mahasiswa sekalian, itu sebelum Anda mencari atau menentukan rentang, itu terlebih dahulu Anda urutkan dulu data di sini ya. Anda urutkan dulu data di sini. Kemudian setelah Anda urutkan, maka dari semua proses ini akan sangat mudah untuk kita selesaikan karena datanya sudah berurut ya. Anda bisa menggunakan bantuan Excel ya. Excel itu bisa mengurutkan data dengan sendirinya kalau Anda paham ya. Jadi tidak perlu kita mengkutui satu-satu. Setelah angka 35 angka berapa, setelah angka 43 angka berapa, dan seterusnya. Dengan menggunakan bantuan Excel, tinggal kita input nilai-nilai ini ke dalam Excel, maka nilainya nanti dengan perintah-perintah Excel, maka nilainya akan terurut dan seterusnya. Kemudian didapatkan frekuensi dari setiap kelas ya, frekuensi dari setiap kelas. Totalnya adalah 80. Oke, untuk distribusi frekuensi data kelompok. Nah, silakan mahasiswa sekalian memperhatikan kembali hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Ini cukup mudah untuk kita selesaikan karena prosedurnya jelas. Kemudian terurut, terstruktur ya. Jadi selesaikan dulu langkah pertama, baru melangkah kepada langkah kedua dan seterusnya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan dicatat dulu ya. Silahkan dicatat dulu berkaitan dengan ini. Insya Allah di akhir dari perkuliahan kita hari ini akan saya berikan tugas. Jadi mohon mahasiswa sekalian untuk memperhatikan setiap penjelasan yang saya sampaikan ya. Jadi walaupun kuliah kita ini sifatnya online, saya tidak bisa mengontrol mahasiswa sekalian. Ya, saya minta sportivitas mahasiswa silahkan diperhatikan agar nantinya ketika ada soal atau ada tugas atau bahkan mungkin nanti UTS, mahasiswa mudah untuk menyelesaikan. Ya. Oke, selanjutnya adalah ada yang dimaksud atau ada yang disebut distribusi frekuensi relatif ya. Distribusi frekuensi relatif. Pada dasarnya distribusi frekuensi relatif di sini itu hampir sama dengan distribusi frekuensi. Hanya saja di sini kita kalau relatif itu mencari nilai persentasenya ya. Mencari nilai persentasenya, misalnya frekuensinya 2 berapa persen, kemudian frekuensinya 15 berapa persen, dan seterusnya. Atau bisa kita perhatikan di sini, frekuensi dinyatakan dengan banyak data yang terdapat dalam tiap kelas. Jadi dalam bentuk absolut, ya. Jika frekuensi dinyatakan dalam persen, maka diperoleh daftar distribusi frekuensi relatif, ya. Nah, kalau frekuensi seperti ini namanya frekuensi absolut. Kemudian ketika frekuensi absolut itu dinyatakan dalam bentuk persen, maka namanya adalah frekuensi
relatif. Nah, tentu Anda sudah paham ya. Tentu Anda sudah paham bagaimana cara atau mencari frekuensi relatif. Bisa kita perhatikan di sini. 2 bagi 80. Nah, frekuensinya kan 2 ya. Kemudian jumlah datanya 80. Maka 2 dibagi dengan 80 dikali 100%. 2,50%. Dan seterusnya. Ini juga bisa Anda selesaikan dalam bentuk atau bisa Anda menggunakan Excel ya. Anda bisa menggunakan Excel. Bisa menggunakan Excel ya. Misalnya saya coba buatkan di sini ya. Apa namanya? Ya. Tunggu ya, saya coba buatkan Excel-nya ya. Oke. Nah, ini buatkan. Di sini kita coba ambil 41 sampai nilai data ya. Nilai datanya itu 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan seterusnya ya. Oke, ini nilai data. Kemudian di sini adalah frekuensi atau F ya. Frekuensi atau F atau kita tuliskan secara frekuensi absolut, dan di sini frekuensi relatif ya. Oke. Kita coba berikan garis. Bisa Anda perhatikan mahasiswa sekalian, di sini frekuensinya tadi 2 ya. 2 3 5 kemudian 15 kemudian 24 kemudian 20 kemudian 12 ya. Ini frekuensi absolut ya. Frekuensi absolut. Nah, sekarang kita mau mencari frekuensi relatifnya. Maka dengan menggunakan formula ini sama dengan kemudian kita jumlahkan dulu di sini. Ya, kita tulis jumlah. Kemudian kita menjumlahkan semua data. Itu kita pakai sama dengan sum, dan ini kita blok. Maka 81 20 24 15 532 14 24. Oh, ini 14 ya. Oke, 14. Maka jumlahnya adalah 80 ya.
Maka dengan formula sama dengan 2 ya, C4 dibagi dengan banyaknya data itu dikali dengan 100, itu hasilnya adalah 2,5 ya. Hasilnya adalah 2,5. Atau supaya gampang untuk kita tarik ke bawah, kita ubah sama dengan ini dibagi dengan 80, kemudian dikali dengan 100, hasilnya 2,5, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Maka hasilnya seperti itu. Ini kita tarik ke sini, hasilnya adalah 100% ya. Jadi seperti ini ya mahasiswa sekalian, untuk mencari frekuensi relatif. Jadi 2,5%, 3,75% itu maksudnya adalah nilai frekuensi relatif dari 3 dari 80 adalah 3,775. Nah, gampangnya adalah frekuensi absolut itu adalah merupakan nilai bilangan bulat, kemudian frekuensi relatif itu merupakan persentase dari setiap frekuensi kelas-kelas yang ada. Oke. Kemudian ya, kemudian kita perhatikan ya, ini sudah ya, seperti ini modelnya. Nah, jadi cukup mudah ya, untuk menghitung frekuensi relatif dari setiap kelas. Ya, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi kumulatif di sini juga cukup sederhana, artinya bahwa kita hanya menjumlahkan frekuensi sebelumnya dengan frekuensi yang sekarang. Atau bisa kita lihat di sini 0, kemudian F1, maka setelahnya F1, F2, F1, F2, F3 dan seterusnya. Ya, misalnya kita mau lihat yang tadi ya. Kita melihat yang tadi bahwa ini ya, kita mau buatkan frekuensi kumulatifnya ya. Kita mau buatkan frekuensi kumulatifnya. Kita perhatikan. Nah, maka di sini adalah frekuensi awalnya adalah mengikuti frekuensi absolut. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ya. Frekuensi kumulatifnya adalah 2. Kita samakan dulu fontnya biar kelihatan rapi. Ya. Nah, frekuensi kumulatifnya sama dengan 2. Kemudian kita melihat bahwa frekuensi di kelas kedua itu 3. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 2. Maka sama dengan ini ditambah dengan ini. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 5. Nah, kita tarik, coba kita tarik. Nah, kita perhatikan. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10.
10 tambah 14, 24. 24 tambah 24, 48. 48 tambah 20, 68. 68 tambah 12, 80. Jadi frekuensi kumulatif dari kelas terakhir itu harus sama dengan banyaknya data. Karena ketika misalnya Anda dapatkan di sini tidak sama dengan di sini, maka perlu Anda menghitung dengan teliti. Karena frekuensi kumulatif itu prinsipnya seperti ini ya. Jadi frekuensi kumulatif yang pertama tetap mengikuti frekuensi absolut, tetapi untuk yang kedua dan seterusnya itu selalu dijumlahkan dengan frekuensi absolut saat ini dengan sebelumnya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, apa? 3 tambah 2, 5. Kemudian 5 tambah 5, 10. Dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Namun pada materi ini ada yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian ada frekuensi kumulatif yang lain ya. Nah, misalnya ini kurang dari 31 itu 0 dan seterusnya. Ya, oke. Oke ya. Frekuensi kumulatif atau penyajian data baik dalam bentuk data tunggal kemudian data kelompok itu di sini sudah sudah saya jelaskan. Silahkan mahasiswa sekalian untuk membaca kembali atau mungkin memahami kembali materi-materi yang sudah saya jelaskan. Jika ada yang tidak dimengerti bisa kita diskusikan bersama ya. Saya pikir untuk penjelasan tentang penyajian data dalam bentuk data tabel distribusi frekuensi baik itu data tunggal dan data kelompok telah selesai. Kita lanjutkan diskusinya di di grup atau di classroom ya, atau di kelas perkuliahan online. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.